Rocky Gerung memprediksi hubungan baik antara Presiden Jokowi dengan Prabowo tak akan berlangsung lama. Hubungan mereka akan retak, disertai pertengkaran, terutama terkait ego politik masing-masing. Bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Inilah berita yang pertama. Rocky Gerung prediksi Prabowo Subianto bisa beralih lawan Jokowi. Analisis Rocky Gerung menyebut Prabowo Subianto bisa berpeluang melawan Presiden Jokowi setelah masa kepemimpinan di Indonesia berganti. Saat ini Indonesia sedang diganggu oleh dunia internasional. Kemampuan Prabowo Subianto sebagai pemimpin Republik Indonesia selanjutnya, menjamin APBN agar tidak dominan digunakan dari sisi konsumtif. Presiden Jokowi menginginkan Prabowo menjadi presiden supaya IKN bisa dilanjutkan agar Jokowi bisa meresmikan IKN itu, kata Rocky Gerung. Belakangan petinggi Partai Gerindra sekaligus bekas Kepala Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono menyebut Partai Gerindra memprioritaskan makan siang gratis ketimbang mengurus IKN. Narasi itu, kata Rocky Gerung, sedang memberi teguran ke Jokowi. Baginya ketika kekuasaan berpindah dari Jokowi ke Prabowo Subianto, berpeluang dibatalkan. Artinya ada potensi terjadi persaingan lagi, pertengkaran antara Jokowi dan Prabowo, pasti akan terjadi, ucap Rocky Gerung. Sebab, ambisi Jokowi itu akan dihalangi APBN sebagai sumber pembiayaan untuk segala program yang dijalankan, kebutuhan untuk melanjutkan IKN, makan siang gratis hingga membayar utang negara akan terlihat. Secara makroekonomi, akan sangat tidak mungkin, Prabowo Subianto, pasti tidak melanjutkan IKN bersamaan dengan program makan siang gratis, hal itu akan sangat tidak logis. Jadi kalau orang bilang Rocky Gerung memprovokasi perkelahian antara Jokowi dan Prabowo, pasti akan terjadi, tambah dia. Berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini, baginya merupakan ambisi Jokowi. Sisi lain, ujar dia, Prabowo menyimpan amarah untuk melawan. Pada permenungan hari-hari ini, ia menyebut, oposisi sebagai bagian dari perwujudan perubahan. Dalam kerangka ini memerlukan batin yang lebih kuat menjadi oposisi. Kalau APBN hancur, bangsa ini akan tercerai-berai, karena berebut makan siang gratis, BLT dan segala macam, sebut Rocky Gerung. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kala Rocky Gerung ingin jadi jaksa agung dan ramalkan Jokowi Prabowo retak. Rocky Gerung ingin masuk dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai jaksa agung. Hal itu diungkapkan Rocky seusai acara tabayun puisi dan ngaji kebangsaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Awalnya, Rocky Gerung mengatakan dia tak akan mau jika diminta menjadi menteri di kabinet Prabowo. Dia akan masuk kabinet jika dia sendiri yang menginginkannya. Jadi kalau diminta Pak Prabowo untuk jadi menteri, saya akan bilang, saya jangan diminta, saya menginginkan, kata Rocky. Rocky menegaskan, jika masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, dia ingin menjadi jaksa agung. Kalau begitu saya mau jadi jaksa agung, tapi pasti nggak akan dikasih, imbuhnya. Rocky ramalkan hubungan Jokowi Prabowo tak lama. Rocky juga memprediksi hubungan baik antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan Prabowo tak akan berlangsung lama. Hubungan mereka akan retak, disertai pertengkaran, terutama terkait ego politik masing-masing. Menurut Rocky, pertengkaran antara Jokowi dengan Prabowo itu menyangkut keberlangsungan proyek IKN yang bisa jadi terbentur dengan program makan siang gratis. Dua program ini menyedot dana dari APBN sangat besar. Jokowi tentu akan mendorong IKN tetap berjalan, sementara Gerindra menginginkan program makan siang gratis cepat realisasi. Artinya ada pertengkaran antara Jokowi dan Prabowo, dan tentunya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena APBN itu batas dari ambisi politik, ujar Rocky. Ini berkaitan dengan ambisi politik yang diterjemahkan dalam APBN. Saat ini, pendapatan pada APBN mencapai 1.800 triliun, namun pengeluaran sudah mencapai 2.800 triliun. Buat bikin IKN itu perlu uang 450 triliun, buat makan siang gratis 450 triliun, bayar utang 400 triliun, bayar bunga utang 500 triliun, totalnya 1.800 triliun. Sedangkan 20% dari total itu harus dipakai untuk pendidikan. Jadi bayangkan bagaimana mungkin secara makroekonomi,
Prabowo bisa membuat negeri ini makmur kalau seluruh anggaran itu dipakai habis. Pendapatan kita cuma 1.800 triliun, pengeluaran kita 2.800 triliun, terang dia. Rocky sebut masyarakat ingin kejujuran. Rocky menilai masyarakat ingin kejujuran terkait sengketa hasil pemilihan presiden 2024 yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Semua yang sedang dibicarakan di Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya harus melihat kenyataan sosial bahwa masyarakat sipil menghendaki adanya kejujuran di dalam mahkamah itu sendiri, papar Rocky. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo bisa untung jika berhasil ajak PDIP bergabung. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak apabila berhasil mengajak PDI Perjuangan untuk berada di koalisi pemerintahan yang baru nantinya. Pasalnya, Partai Banteng Moncong Putih memiliki mayoritas kursi di parlemen karena menjadi pemenang Pileg 2024. Begitu analisa Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago. Untung bagi Pak Prabowo juga, karena paling hanya dengan ngasih 2 menteri ke partai-partai ini nanti akan gabung ke koalisinya Pak Prabowo, kata Pangi. Atas dasar itu, Pangi merasa yakin tak hanya PDIP yang akan diajak gabung ke koalisi oleh Prabowo, namun, Partai Nasdem dan yang lainnya pun diajak untuk bergabung. Menurutnya, langkah ini penting dalam rangka mengawal program dan kebijakan Prabowo Gibran berjalan dengan baik. Supaya tidak terjadi deadlock di parlemen, dengan merangkul Nasdem dan PDIP tentu akan memperkuat stabilitas politik pemerintahan Prabowo ke depannya, pungkasnya. Berita selanjutnya, Prabowo klaim banyak ilmu yang bisa dipelajari dari Golkar. Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai banyak ilmu yang bisa dipelajari dari Partai Golkar. Ia juga mengakui bahwa partai tersebut berperan besar bagi dirinya membangun Partai Gerindra. Bagaimana kita harus belajar? Ilmunya banyak, saya berterima kasih pada Partai Golkar. Sebagai alumni Golkar, terima kasih, ujar Prabowo. Prabowo mengapresiasi kerja keras Partai Golkar selama mengampanyekan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Menurutnya, peran Partai Beringin itu dalam memenangkan dirinya cukup besar. Peran Partai Golkar sangat besar. Kerja keras yang saya kampanye dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya kunjungi, tuturnya. Selain itu, ia juga berharap Partai Beringin itu turut membantunya dalam menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Mudah-mudahan kita terus bersama-sama dalam perjalanan kita menuju Indonesia Emas. Bersama-sama kita bahu-membahu membangun dan mengusung masa depan negara ini, ujar Prabowo. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh kader Partai Golkar yang telah membantu kemenangannya menjadi presiden terpilih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Partai Golongan Karya yang telah berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilihan umum yang baru lalu, tuturnya.